PJ dengan keterangannya, dengan kesaksiannya yang yang mengaku bukan dia pelakunya dan seterusnya, jangan sampai ini mempengaruhi kondisi. Kenapa? Karena tidak termuat dalam film itu, gitu modelnya. Yang dilaporkan siapa? Jadi secara prinsip kami tidak melaporkan siapa-siapa dari sini. Kami hanya melaporkan produser film ini terkait penayangan film Vina itu. Berarti dilaporin kalau besar gitu? Ya, PH-nya atau produsernya pribadi? Apa hanya aduan saja Mbak? Gini, ya, silakan. memang hari ini agenda kita membuat laporan polisi kepada tim terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami, film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu, poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana. Dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, itu poin yang menurut hemat kami serta konsultasi ke kawan-kawan saya, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Belum tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida, itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses